Bapak Ibu, check mic 1 2. Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Berapa banyak yang diberkati oleh pujian penyembahan pagi ini? Puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya lumayan gugup hari ini, saudara. Jadi tolong berempati sedikit ya, saudara ya. Hari ini saya mau sharing tentang topik yang kita ajarkan beberapa minggu belakangan ini adalah tentang the sacrifice of serving others. Dalam bahasa Indonesianya, pengorbanan dalam melayani sesama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, hamba-Mu sangat perlu tuntunan-Mu Tuhan, sangat perlu Roh Kudus-Mu untuk berbicara kepada jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu nggak bisa apa-apa tanpa Engkau, hamba-Mu mengandalkan Engkau saja Tuhan Yesus. Untuk menyampaikan semua pesan yang Kau ingin sampaikan buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan hikmat, sukacita, damai sejahtera, dan pengertian Tuhan buat setiap kami di tempat ini agar kami bisa mengerti dengan benar apa yang Kau inginkan untuk hamba-Mu katakan dan apa yang Engkau inginkan untuk jemaat-Mu mengerti dengan benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun Tuhan setiap apapun yang hamba-Mu katakan, biarlah itu berasal dari Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, saya mau bertanya dulu, apakah saudara mengerti apa arti kata pengorbanan atau sacrifice itu saudara? Boleh ada yang mencoba menjawab? Daniel mungkin? Wajahnya sudah sangat siap dengan jawaban soalnya. Ada? Ada yang mengerti sacrifice itu apa? Nah, agak susah kalau kita nggak ngerti artinya, terus kita pengen melakukan, orang artinya aja nggak ngerti ya. Jadi sacrifice itu adalah tindakan memberikan, mempersembahkan sesuatu berupa waktu, tenaga, harta, atau bahkan diri sendiri demi mencapai suatu tujuan atau untuk kebaikan siapa saudara? Orang lain, bukan untuk diri kita sendiri, ya. Sacrifice itu adalah tindakan memberikan. Pertanyaan saya, satu pertanyaan di awal. Do we really sacrifice some things knowing bahwa semua itu punyanya Tuhan, berasal dari Tuhan? Apakah kita benar-benar mengorbankan sesuatu ketika kita tahu bahwa semua yang kita punya, waktu, tenaga, harta benda, bahkan diri kita, hidup kita sendiri ini asalnya dari anugerah Tuhan. Kemudian saya berpikir waktu saya menyiapkan sharing ini, saya berdiskusi dengan beberapa orang, do we really sacrifice something? Padahal kita tahu persis semua itu datangnya daripada Tuhan. Nah, sampailah kita ke satu pengertian bahwa Tuhan itu mempercayakan kepada Anda dan saya waktu, tenaga, harta benda juga untuk dikelola. Kita ini semuanya adalah pengelola dari sumber daya yang Tuhan percayakan sama kita. Amin, saudara. Nah, kalau kita dipercayakan untuk mengelola, maka itu diserahkan kepada kita, kita mau pakai untuk apa, dikemanakan gitu ya saudara ya. Nah, dan sekarang ini kita hidup di dunia di mana kebanyakan orang itu mengejar yang namanya posisi, jabatan, pengakuan, dan status. Yang lebih afdolnya lagi itu kita mengincar like dari orang-orang ya. Ada emoticons itu yang like gitu. Ya, itu gambaran kita manusia sekarang ini pada zaman ini ya. Kalau nggak ada yang like tuh rasanya dunia kita runtuh Bapak Ibu ya. Saya harap nggak ada di sini yang seperti itu ya. Dalam kerajaan Allah saudara, panggilan terbesar kita bukanlah untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Walaupun itu berarti ada harga yang harus kita bayar. Di dalam Matius 20 ayat 28, ya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan, untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Minggu lalu Daniel sudah menyampaikan firman Tuhan, berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan guru kita, ya. Nah, kalau Anda bilang
Tuhan Yesus adalah Tuhan dan guru kita, maka apa yang guru kita lakukan biasanya kita juga harus melakukannya. Karena dia adalah contoh, example-nya. Maka kita sebagai muridnya harus melakukan apa yang dia juga lakukan. Benar ya saudara ya? Nah, saudara tahu nggak bahwa pelayanan yang sejati dimulai dari hati yang diubahkan. Ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Pelayanan yang sejati dimulai dengan hati yang diubahkan. Maksudnya gimana? Filipi 2 ayat 1 dan 2. Mari kita baca. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Saudara, kalau kita ingin melakukan pelayanan yang namanya melayani, pertama kita harus menyadari dulu dengan benar, kita harus sadar apa saja yang sudah kita terima dari Tuhan. Karena kita nggak mungkin memberikan apa yang kita nggak punya. Benar ya Bapak Ibu ya? Kita nggak mungkin kasih apa yang kita nggak punya. Kalau kita punya uang ya kita bisa kasih uang. Kalau kita nggak punya uang ya nggak bisa kasih uang. Kalau kita nggak punya kasih Kristus di dalam hidup kita, maka mustahil kita bisa memberikan kasih itu kepada orang lain. Nah, apa yang kita sudah terima dari Yesus Kristus ada di Filipi 2 ayat 1 tadi, ada nasihat. Tuhan kita tuh konselor yang hebat. Jadi kalau kita nggak tahu gimana caranya, kita bisa tanya sama konselor kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada penghiburan kasih ketika kita merasa down, Allah memberikan Roh Kudus untuk melawat kita, menghibur kita di dalam setiap kesulitan, kesukaran kita ya. Nah saudara, ada juga persekutuan dengan roh. Kita tuh nggak pernah sendirian, tapi kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Yang selalu membantu, mendukung, menegur, kasih tahu kita apa yang benar, apa yang salah. Menyadarkan kita dari dosa-dosa kita. Dan selanjutnya kita juga menerima belas kasihan. Maka kalau kita punya belas kasihan dari Tuhan kita, maka kita juga bisa memberikan belas kasihan kepada orang lain di sekitar kita. Ya, saudara. Pertama kita harus tahu dulu apa yang kita sudah terima dari Tuhan, karena kita nggak bisa memberikan apa yang kita nggak punya. Dan kita nggak mungkin melayani dengan hati yang kosong. Maka yang kita keluarkan adalah nggak ngerti apa, ya, saudara. Saya harap pagi hari ini Anda berpikir, mereview kehidupan Anda, pelayanan Anda sama ini, dan saya berdoa pelayanan kita menjadi berkat benar-benar untuk orang lain di sekitar kita. Sangat penting bahwa sebelum kita melayani sesama kita harus paham dulu seberapa besar Kristus sudah berkorban untuk kita. Kalau enggak, kita enggak mungkin bisa melayani orang semaksimal mungkin. Nah, dalam hal ini saya mau ajak kita semuanya untuk belajar dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jesus is the role model for the ultimate sacrifice. Jadi Yesus adalah role model atau orang yang bisa kita lihat kehidupannya untuk hal pengorbanan. Karena dia sudah mati bagi Anda dan saya di kayu salib. Apa yang kita bisa pelajari dari Yesus mati di kayu salib, saudara? Yang pertama, atas dasar apa dia melakukan ini? Atas dasar apa dia mau mati bagi Anda dan saya? Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal. Tapi biar saya bacakan lagi supaya ini merefresh kita. Atas dasar apa Tuhan Yesus sampai rela mati di kayu salib? Boleh kita baca bersama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Atas dasar apa dia melakukan semuanya yang dia lakukan, saudara? Atas dasar kasih, gak kasih aja, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya saudara, tanyakan kepada diri Anda sendiri, apakah Anda melakukan service atau melayani itu out of love atau out of obligation? Anda melayani itu
berdasarkan kasih, karena begitu besar kasih Allah buat dunia ini, maka begitu besar juga kasih kita kepada sesama kita, ataukah karena keharusan? Karena saya sudah dijadwal, ya saya mau nggak mau harus gitu ya. Karena saya sudah saya dipercayakan A, B, C, D, E, maka saya harus. Apakah Anda melakukan apa yang Anda lakukan saat ini itu berdasarkan kasih, sesuai dengan kasih Tuhan kepada dunia ini, atau berdasarkan apa? Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari Yesus mati, pengorbanan Yesus di kayu salib? Yang kedua adalah bahwa melayani sesama mengharuskan kita untuk mati terhadap diri kita sendiri. Nah, ini bagian paling berat ya. Saya sudah mulai melihat dari atas ini wajah-wajah Bapak Ibu, ya ampun susah banget ya melayani ya. Harus mati terhadap diri sendiri. Ini saya rasa adalah bagian yang paling gak enak dari melayani. Siapa sih yang mau mati terhadap diri sendiri, saudara? Kalau bisa kan aku yang ditonjolkan, aku yang mendapat kreditnya. Siapa yang mau mati terhadap dirinya sendiri? Tapi sadarkah saudara bahwa inilah yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia mati di kayu salib? Ya. Filipi 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di sini Alkitab mengajarkan bahwa kalau kita melayani, jangan kita mencari kepentingan diri kita sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah kita dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dalam artian apa? Kita harus value others above ourselves. Kita menghargai orang lain, menempatkan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Mulai berat ya saudara. Saya berdoa agar ketika kita semuanya melayani, sebisa mungkin saudara, ini pesan aja ya, sebisa mungkin kita menghindari yang namanya ambisi pribadi dan kesombongan yang sia-sia. Karena apa saudara? Pelayanan yang sejati bukan untuk diperhatikan orang, tapi untuk memperhatikan orang lain. Kalau Anda melayani tapi Anda pengennya supaya aku diperhatikan, supaya aku yang dapat nama, supaya aku yang popularitasnya naik ya, supaya aku yang diagung-agungkan, supaya mungkin Anda harus cek motivasi Anda melayani. Apakah benar? Ya. Jadi sekali lagi melayani itu bukan untuk diperhatikan orang lain, tapi untuk memperhatikan orang lain. Ya. Tanyakan pertanyaan ini saudara. Does your service appoint others to Jesus atau appoint others to yourself? Apakah pelayanan Anda yang Anda kerjakan selama ini itu membawa orang lain lebih dekat kepada Yesus atau justru membawa orang lain mendekat kepada diri Anda? Yang mana saudara? Ini pertanyaan untuk kita refleksi ya saudara ya. Supaya kita bisa mereview semua pelayanan kita ini dari mana asalnya, apakah dari atas dasar kasih, apakah tujuannya untuk membawa orang lain lebih dekat kepada Kristus, lebih mengenal Kristus, ataukah kita malah ingin menganggukkan diri kita sendiri, ya. Nah, saudara, saya sudah sampaikan tadi bahwa kita belajar dari pengorbanan Yesus. Yesus adalah contoh terbaik untuk pengorbanan dalam melayani. Kembali ke ayat yang tadi, menaruh di dalam hati kita, menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti yang terdapat pada Kristus Yesus. Pertanyaan saya, apa sih pikirannya Kristus itu? Apa yang Yesus pikirkan tentang melayani? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat seperti itu ya. Apa sih yang beredar di pikiran Yesus? Isinya pikiran Kristus itu apa? Mari kita baca Filipi 2 ayat 6-11. Filipi 2 ayat 6-11. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Apa pikiran Kristus? Pikiran Kristus adalah walaupun dia adalah Allah, kita tahu Yesus adalah Tuhan. Walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia tetap memilih untuk rendah hati, gak cuma rendah hati, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tahukah Anda bahwa kayu salib adalah is the worst form of death. Itu adalah cara mati yang paling mengenaskan, kalau bisa dibilang gitu ya. Tapi Tuhan Yesus pun mau melakukan itu semuanya buat kita. Dalam artian apa? Yesus Kristus itu tidak hanya melayani pakai kata-kata penguatan, memberikan semangat, supaya yang letih lesu berbeban berat mendapatkan kekuatan baru. Enggak cuma itu, tapi dia memberikan hidupnya. Nah, dia juga enggak bertanya bahwa apa sih yang aku dapatkan dari melakukan semuanya ini? Apa sih untungnya buat aku? Tetapi dia mencari tahu apa yang benar-benar manusia butuhkan dan dia memberikan yang terbaik walaupun harganya sangat mahal. Nah, apakah kita juga akan meneladani contoh dari Yesus Kristus yang terus melayani dan terus merendah hati? Seringkali kita terpancing untuk bertanya, kalau aku melakukan ini, apa sih untungnya buat aku? What's the benefit for me? What's in it for me? Apa sih yang aku dapat dari semuanya ini? Tapi saudara, mari kita belajar untuk bisa memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk kemuliaan Allah Bapa kita di surga, ya. Nah, saya mau kasih satu quote yang saya percaya ini akan membuka mata kita semuanya. Service is a response of gratitude for the sacrifice that God has done for us. Dalam bahasa Indonesianya, melayani adalah respon dari rasa bersyukur ya, atas pengorbanan yang Yesus sudah lakukan bagi kita. It is not a burden, but it is a joy. Bayangkan jika saudara punya mobil baru yang adalah lambang kehidupan kita, mobil lama yang adalah lambang kehidupan kita, sudah bobrok, sudah lepas-lepas semua order dealnya ya, lah libet ya. Nah, terus tiba-tiba ada orang yang memberikan saudara mobil baru, mobil sport saudara. Apa yang Anda lakukan? Pastinya Anda merasakan bersyukur ya. Bersyukur banget mobilku sudah bobrok, diganti mobil yang baru. Lalu apakah dengan Anda menerima mobil yang baru tersebut, apakah kehidupan Anda akan berubah atau gimana saudara? Bagaimana Anda memperlakukan mobil baru, mobil sport Anda yang harganya fantastis itu? Pastinya Anda akan merawat ya. Normalnya manusia menurut saya ya. Pasti akan dirawat, dicuci, dibersihkan, dan pasti disayang-sayang ya. Nah, saudara, apakah kita memperlakukan kehidupan baru kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus juga dengan rasa ucapan syukur yang sama seperti kayak kita kalau kita menerima mobil yang baru ini? Gak mungkin rasanya ada orang yang menerima mobil baru, mobil sport yang mahal, terus kerjaannya setiap hari ditabrak-tabrakin ke tembok. Ya udahlah, mobil baru ini pasti ada asuransinya gitu ya. Karena kita mengandalkan asuransi, udahlah serempet-serempetin aja. Nanti lama-kelamaan nggak butuh waktu lama akan menjadi mobil bobrok lagi, saudara. Ya, saya harap kita menangkap konsep ini bahwa kalau kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, hidup kita diganti dengan kehidupan yang baru bersama dengan Kristus, kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan dan kita bisa pakai dengan penuh sukacita. Maka kalau kita bersyukur, maka waktu kita melayani dengan kehidupan kita, apa yang kita punya dari hidup kita, kita melakukannya sebagai sebuah sukacita, bukan sebuah pekerjaan atau sebuah paksaan. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka Tuhan akan melihat apapun yang kita kerjakan. Dan Dia, kalau kita mengerjakan untuk Tuhan, Tuhan akan mengembalikan
berlipat kali ganda. Tuhan itu bukan Allah yang berhutang, tapi Dia akan mengembalikan ke dalam kehidupan Anda dan saya secara berlimpah-limpah, bahkan sampai tumpah ruah, sampai kita nggak ngerti harus diapakan lagi. Ya, saudara, saya berdoa hal ini terjadi dalam kehidupan setiap daripada kita, agar Anda merasakan bahwa ketika melayani itu dari rasa ucapan syukur atas pengorbanan Kristus, kita harusnya bisa melakukannya dengan penuh sukacita, bukan sebagai beban. Tahukah Anda bahwa jalan yang Yesus lewati untuk menuju kepada kemuliaan Bapa itu melalui pengorbanan. Jadi dia harus berkorban sampai dia merasakan diberikan kemuliaan dari Bapa, segala kuasa ada atas namanya, dan segala sesuatu di bawah langit, di atas bumi, dan di bawah bumi itu dikendalikan atau di bawah kekuasaan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya ketika Anda berani mengambil salib, mengangkat salib Kristus dalam kehidupan Anda, maka pada suatu saat Tuhan akan mereward dengan crown atau mahkota kehidupan itu ya, saudara. Dan saya percaya kalau kita melakukan segala sesuatu pelayanan kita dengan humility atau kerendahan hati, nanti akan Tuhan berkati dengan honor atau penghormatan dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia. Karena penghormatan dari manusia tuh nggak ada artinya, saudara, selain dibandingkan dengan segala sesuatu yang reward yang kita dapatkan dari Tuhan kita. Akankah kita tetap mengikuti teladan Yesus untuk terus rendah hati dan terus melayani? Walaupun saudara, ketika saya bilang melayani itu harusnya sebuah sukacita, bukan paksaan atau bukan pekerjaan. Tapi ada kalanya ketika kita melayani, kita merasa, duh kok berat ya, kok nggak enak ya, kok harus proses mati terhadap diri sendiri itu nggak pernah gampang, saudara. Kita harus menyangkal diri kita maunya A, tapi Tuhan maunya B, yang mana yang kita kerjakan, saudara? Itu artinya menyangkal diri atau mati terhadap diri sendiri. Aku maunya, kok aku sudah melakukan begitu banyak, kok nggak ada yang muji ya? Nah, kalau Anda menunggu-nunggu pujian dari manusia, Anda menantikan sesuatu yang sia-sia, saudara. Karena pujian yang sebenarnya, reward yang sebenarnya, reward yang sebenarnya itu adalah berasal daripada Tuhan saja. Karena Tuhan yang melihat segala jerih lelah kita di dalam Kristus itu tidak akan sia-sia. Ya, saudara. Tapi jangan menantikan pujian dari manusia. Terus rendah hati, terus melayani. Nah, saya punya suatu quote yang mungkin akan membantu saudara mengingat ya. If you want to lead, you have to serve. If you want to go up, you first go low. You want to be great, be least. Artinya apa? Kalau Anda ingin memimpin, layani. Kalau Anda ingin naik, Anda pertama harus ambil posisi yang rendah dulu. Kalau Anda ingin menjadi yang terbesar, firman Tuhan katakan, hendaklah siapa yang ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, haruslah ia menjadi pelayanmu. Jadi paling non-signifikan gitu ya. Jadi be the least first gitu ya. Nah, saya berdoa agar kita semua di tempat ini bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena memang di hadapan Tuhan kita ini nggak bisa apa-apa, saudara. Kalau Anda mikir bahwa aku bisa kok, aku lebih dari yang lain, cek lagi motivasi Anda dalam melakukan pelayanan Anda. Karena di hadapan Tuhan kita ini nggak bisa apa-apa, tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Dan merendahkan diri itu berarti firman Tuhan ini ngajarin kita, menyuruh kita untuk rendah diri ya, Pastor. Bukan seperti itu, saudara. Kalau kita cek di Amplified Bible-nya, dibilang, humble yourself, rendahkanlah dirimu dengan attitude of repentance and insignificance. Jadi kita harus selalu datang kepada Tuhan tuh dengan rasa ingin bertobat. Pertobatan itu bisa terjadi berkali-kali, saudara, dalam kehidupan kita. Kapanpun kita pengen bertobat, kita pasti bisa bertobat. Repentance, kenali bahwa di hadapan Tuhan, kalau tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa melakukan apapun, ya, saudara. Nah, saudara, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk gimana caranya bisa melayani dengan mengorbankan sesuatu atas dasar kasih, atas dasar bukan mencari pujian untuk diri sendiri, atas dasar kita mau memberkati orang lain, atas dasar kita ingin sebarkan kasih Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Caranya gimana? Mungkin kita nggak usah berpikir yang besar-besar, tapi always start small. Caranya gimana? Always look around.
lihat sekelilingmu, adakah orang-orang yang membutuhkan bantuanmu hari ini? Ya saudara, ini cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa selalu mencoba memasuki langkah yang baru agar kita yang tadinya mungkin kita nggak pernah berpikir untuk melayani orang, tapi kalau Anda pengen melayani orang, langkahnya adalah always start small. Mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Lihat ke sekelilingmu hari ini, kanan kirimu mungkin, adakah mereka yang memerlukan bantuanmu hari ini? Apa yang bisa Anda lakukan buat mereka? Atas dasar kasih, bukan cari pujian dari merekanya ya saudara ya. Saya berdoa agar jemaat di tempat ini bisa melihat ke sekeliling dan lihat apakah ada yang bisa dibantu. Dari hal yang kecil-kecil aja dulu ya, nggak usah hal yang besar. Yang kedua, melayani bukan tentang kemampuan tapi tentang kemauan. Mau nggak melayani? Nanti kalau kita mau melayani, kita say yes dulu kayak khotbahnya Rachel beberapa minggu yang lalu. Kita say yes dulu, maka kemampuan itu akan ditambahkan sama Tuhan. Asal kita mau dulu. Kalau kita nggak mau akan repot ya. Nggak mungkin kita bisa dimampukan kalau kita nggak mau. Kalau kita mau dulu maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bahkan kemampuan untuk melakukannya pun akan diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga, it's not about titles, it's about towels. Khotbah Daniel minggu kemarin ya. Melayani itu tidak pernah tentang jabatan atau gelar, tapi tentang apakah kita mau berjerih lelah. Handuk itu melambangkan jerih lelah dan melayani sesama kita, tentang membawa orang lain lebih mengenal Kristus lewat semua apa yang kita lakukan di tempat ini. Jadi saudara, saya mau kita merefleksikan hari ini, apakah yang kita lakukan di tempat ini benar-benar atas dasar kasih atau atas dasar keharusan? Apakah yang kita layani ini mengajak orang lain, membawa orang lain lebih dekat kepada Kristus, ataukah meng-highlight, menonjolkan diri kita sendiri? Dan saya juga ingin mengajak kita semuanya untuk always look around, selalu lihat sekeliling. Jangan jadi orang Kristen, orang percaya yang hidup untuk dirinya sendiri. Yang penting aku sudah selamat, terserah orang lain mau selamat kek, mau enggak kek, terserah dia. Jangan punya attitude yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena Allah mengasihi semua orang dan lewat kehidupan kita, kita harusnya juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa memberkati orang lain di sekitar kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan Yesus yang kuandalkan.